Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya pada siang hari ini Ana atau Nur bisa kembali lagi menemani Sobat KR53 ya. Kembali lagi di hari ini, di hari Sabtu, di kalender yang ke-6 di bulan November 2001. Ya, siang hari ini Nur tidak sendiri tapi ada kawan yang sudah lama habis punya baby sudah nggak pernah keluar ini kayaknya. Ditambah pandemi ya. Ada Mbak Harmi Fepri Hendarti. Ya. Selamat siang Mbak Harmi. Selamat siang Mbak Nur. Selamat siang juga untuk teman-teman semua. Iya. Mbak Harmi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang pangan organik. Sebelumnya perlu Ana sampaikan ya, kalau Mbak Harmi ini konsen atau fokus di lembaga yang namanya Asri Organik ya. Jadi dari namanya saja sudah tahu ya, kalau barang-barang yang diproduksi atau yang dijual ini adalah produk-produk organik, produk-produk yang sehat. Nah, untuk lebih jelas atau lebih lanjut ya, kita akan ngobrol dengan Mbak Harmi. Ya, Mbak Harmi, mengenai Asri Organik sendiri ini mulai berdiri kapan? Asri Organik kalau komunitasnya kami sejak 2016. 2016. Jadi lebih ke mitra sih Mbak sebenarnya ya. Jadi kita istilahnya belajar memasarkan produk-produk petani. Petani kita jadikan mitra kami. Nah, itu kami jualkan bentuknya mau fresh ataupun juga sebagai bahan baku untuk kami olah. Jadi produk olahan. Artinya nggak hanya produksi dari Mbak Harmi, tapi juga ada kawan-kawan yang sesama produksi organik gitu ya, kan? Betul. Oh iya. Jadi sesama pelaku, ada petani, ada pelaku usaha istilahnya ya? UMKM tapi yang bergerak di bidang pangan sehat begitu ya. 2016 sampai sekarang berarti sudah lumayan Mbak ya? Iya. Berapa itu? Jalan 5 tahun ya. Jalan 5 tahun, udah lari nih kalau anak TK. Ya, berbicara tentang pangan organik ini Mbak ya, selalu yang teringat atau tercetus ketika ngomong organik itu adalah sehat. Nah, mungkin Mbak Harmi bisa ini nggak menjelaskan sedikit tentang pangan organik ini sebenarnya pangan yang seperti apa sih? Iya, pangan organik pertama bisa kita istilahnya kita pilah jadi dua ya Mbak ya. Ada yang fresh, produk fresh misalnya beras, sayuran, kemudian daging, telur seperti itu. Dan yang kedua produk organik yang olahan. Olahan, seperti apa itu Mbak? Jadi kalau olahan bisa bermacam-macam. Ada kecap, saus misalnya, kemudian bumbu-bumbu untuk masak, misalnya yang ibu-ibu sekarang pengen praktis itu juga bisa dibuat organik. Kemudian selain itu juga masih banyak produk, misalnya kerupuk. Oh ada ya Mbak? Ya bentuknya kerupuk nanti mentah misalnya. Lalu digoreng dengan minyak kelapa misalnya. Minyaknya organik juga? Ya bisa seperti itu, atau paling tidak dipilih yang lebih sehat gitu Mbak. Tapi kalau secara ini mungkin bisa dibilang nggak kalau pangan organik ini pangan yang tidak tersentuh oleh bahan-bahan kimia? Ya bisa dibilang gitu. Jadi bisa dibilang gitu ya. Minimal pangan organik kalau yang fresh misalnya sayur atau beras ini secara dari budidayanya sudah kita upayakan tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida kimia. Belum lagi nanti kalau misalnya disertifikasikan, sertifikasi organik, ini nanti banyak sekali kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang harus kita ikuti yang sesuai standar. Jadi tidak hanya sekedar bebas pupuk kimia, bebas pestisida kimia, tapi juga harus istilahnya ada upaya untuk mengurangi kontaminan dari udara, dari air, seperti itu. Berarti banyak ini ya aturannya. Ini yang mengeluarkan sertifikasi ini dari ada LSO namanya Mbak, Lembaga Sertifikasi Organik. Di Indonesia kalau tidak salah sekarang sudah 11 apa 12 lembaga gitu Mbak ya. Ada tambahan lagi yang baru-baru ya mungkin sekitar 12-an. Nah, itu lembaga yang mengeluarkan atau yang sudah mendapatkan sertifikasi? LSO ini lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat organik Indonesia. Oh, iya. Kemudian LSO-nya sendiri nanti diakreditasi oleh KAN, Badan Akreditasi Nasional ya. Oh, jadi ada
apa namanya ya, tahapannya. Jadi LSO-nya harus terdaftar dulu, terus harus diakreditasi dulu, baru boleh mengeluarkan. Kalau produk-produk yang Mbak Hermi di Asri Organik ini gimana? Apakah sudah tersertifikasi? Sebagian ada yang sudah, misalnya beras. Sebagian juga kami malah tidak menggunakan sertifikasi pihak ketiga, Mbak. Jadi pertama yang LSO ini kan biayanya mahal. Terus kemudian sekarang mungkin per tahun sekitar 22 sampai 30 juta ya, Mbak ya, per tahun ya. Dan itu ini kalau misalnya untuk petani kecil ini terlalu mahal, ya, masih mahal lah, Mbak. Jadi biasanya yang mengajukan sertifikasi pihak ketiga ini lembaga-lembaga atau komunitas yang sudah besar. Ada beras, ada kopi, macam-macam itu, kopi kayu misalnya. Biasanya mereka yang mau ekspor. Nah, nanti setelah Organik Indonesia kemudian ngikuti lagi standar-standar kemana mereka mau ekspor. Jadi misalnya kalau ekspornya ke Eropa nanti ada standar organik khusus Euro misalnya. Nah itu yang harus diikuti. Jadi biasanya sertifikasi pihak ketiga ini dikejar, memang diharuskan untuk yang besar-besar itu ya, Mbak ya. Jadi kalau kita, karena kita masih istilahnya petani kelompok kecil yang kita ambil, terus produk kita juga kita menggunakan sistem trust aja, Mbak. Jadi kepercayaan, saling percaya ya, antara produsen dan konsumen. Jadi kadang sertifikasi pihak ketiga ini tentunya kembali lagi ke konsumen dan produsen, dibutuhkan atau tidak sebenarnya. Jadi ketika tidak dibutuhkan, sudah ada trust, kemudian atau sudah tahu faktanya, misalnya sudah melihat kalau ini memang dari sawahnya sendiri gitu ya. Jadi biasanya untuk kepercayaan ini kan harus disiapkan juga oleh produsen ya. Jadi misalnya kalau mereka mau mengunjungi bahannya apa, nah kita harus terbuka, jujur apa aja yang dipakai. Nanti ketika konsumen sudah ada trust, kemudian dia juga tahu kualitas produknya, nah ini pasti akan terus berlanjut. Nah seperti itu, Mbak. Kalau yang mendapatkan atau yang ingin mengajukan sertifikasi organik ini, Mbak ya, apakah memang bahan atau produknya ini harus 100% organik atau bisa ada apa namanya kompensasi berapa persen gitu? Kalau untuk yang sertifikat ya, Mbak ya, ini memang 100%. Jadi 100%. Kalau misalnya dia katakanlah beras atau sayur yang produk segar, nah ini otomatis kaidah-kaidah di budidayanya ini harus sesuai dengan standar. Ada standarnya sendiri, standar Organik Indonesia khusus untuk sistem pertaniannya. Nanti olahan juga ada sendiri. Jadi kalau olahan biasanya 95% bahan harus organik dan kalau bisa yang bersertifikat. Nah kemudian itu bisa dirunut, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, Mbak. Kalau ini, Mbak, sebenarnya pangan organik ini ada nggak sih ciri-ciri tertentu mungkin seandainya, apakah selalu ada labelnya organik atau gimana, Mbak, untuk mengetahui? Untuk mengetahui ya, Mbak ya. Kalau misalnya pada produk fresh sayur misalnya, nah ini masih agak mudah untuk kita bedakan. Jadi masih bisa dikenali ya. Kadang kan memang awalnya kenapa sih butuh sertifikat itu sebenarnya untuk supaya konsumen itu tidak ada yang merasa istilahnya dirugikan, istilahnya ditipu gitu ya, Mbak ya. Nah, ditipu ini bukan organik bilangnya organik. Jadi dibutuhkan suatu label khusus yang itu memang ada pengakuan, ada sertifikatnya, ada terdaftar begitu ya. Nah, jadi butuh itu. Sebenarnya kalau nggak butuh itu ya tadi ya, Mbak ya, kalau kita sudah tahu dari mana asalnya, ada sistem trust, sertifikat tidak dibutuhkan. Tapi ketika perlu itu harus ada. Nah kalau itu nggak ada, apa sih yang mudah untuk kita membedakan misalnya? Jadi kalau untuk sayuran biasanya pertama warnanya. Warna itu untuk sayuran yang organik dia misalnya sawi, bayam yang hijau-hijau, itu hijaunya lebih natural. Nah kalau yang menggunakan misalnya input kimia, pupuk kimia, biasanya hijaunya lebih tua, kadang agak ada semu biru. Misalnya sawinya hijaunya
bagus, Manis pekat banget gitu itu ya. ya. Nah itu malah kita bisa curiga itu ada urea misalnya. Kalau ini Mbak, kadang kalau kita belanja misalnya, oh itu banyak apa bekas gigitan hewan, nah kan bolong-bolong. Walaupun kadang orang milihnya ini bolong-bolong, padahal ada lagi yang bilang, oh bolong-bolong itu artinya sehat, apa nggak banyak kimianya, bener nggak itu Mbak? Sebenarnya secara ini benar juga sih Mbak. Jadi ulat terus belalang itu mereka pilih yang alami gitu ya, ketimbang yang banyak pestisidanya pasti mereka nggak mau. Cuman di organik sendiri pun sayur itu sudah nggak zamannya bolong kan begitu ya. Jadi sebenarnya pengendalian hama itu bisa sejak awal. Jadi jangan pemaluman, oh mentang-mentang ya, organik boleh bolong, sebenarnya bisa juga Mbak ya. Kalau mampu mengendalikan apa namanya pestisidanya itu ya, hama penyakit ya. Jadi memang bolong lebih aman ketimbang yang mulus, yang warnanya hijau pekat misalnya. Tapi kalau ada yang warnanya bagus, dia tidak bolong, dia organik sangat bisa gitu ya. Kemudian selain warna, tekstur. Jadi kalau tekstur ini, kalau yang organik dia lebih crunchy. Jadi kita misalnya kita patahkan, dia lebih mudah patah, ada bunyinya cekrak gitu ya, cekrak kriuk kalau dimakan. Kayak foto cekrek. Ya, kayak kerupuk gitu ya, crunchy itu apa ya, renyah gitu ya Pak. Kalau yang tidak organik biasanya kita patahkan dia agak ulet. Agak susah alot ulet gitu ya. Jadi misalnya kangkung, kemudian sawi, ini mudah kita praktekkan itu mana yang organik, mana yang tidak. Kemudian dari segi rasa yang berikutnya. Jadi kalau organik ada rasa lebih manis. Lebih manis. Ya, jadi misalnya kayak Mbak Nur ya. Oh iya, ini kebanyakan manisnya. Jadi apa ya, rasanya lebih muncul ya. Jadi misalnya tomat pun kalau dia tomat katakanlah tomat buah ya dia lebih manis. Tomat sayur dia campuran kecut sama manis. Tomat cherry kecut banget gitu ya. Timun itu seger manis itu ya. Seger, itu alami. Seger berair seperti itu. Kalau ini Mbak, kemudian ada lagi Mbak, daya simpan. Daya simpan, daya tahan. Ya. Jadi kalau misalnya kita beli sayur gitu ya, satu organik satu tidak, itu ketika kita biarkan di suhu ruang, ini yang organik lebih tahan. Nggak di kulkas ya. Biasanya bisa sampai 3-4 hari itu masih bagus. Tapi kalau itu tidak organik, ini akan cepat busuk ketimbang yang organik. Biasanya cepat layu gitu Mbak ya. Cepat layu. Jadi sobat KR53 ya yang di rumah, terutama ini ya, semuanya sih nggak hanya ibu-ibu sih, bapak-bapak juga harus tahu ya. Jadi makanan organik tadi kalau menurut Mbak Hermi ciri-cirinya itu dari warnanya tidak terlalu pekat ya, tidak terlalu tua. Kemudian kalau dipegang atau dipatahkan itu crunchy, masih seger gitu ya. Lebih mudah. Terus juga tidak mudah busuk. Ya, itu adalah ciri-ciri ya buat teman-teman di rumah mungkin yang mau, oh saya mau beli organik, yakin nggak? Mungkin sementara bisa mengacu pada itu ya. Kalau ini Mbak, kita ngomong soal kesehatan nih. Pangan organik ini memang seringkali biasanya ya orang di rumah sakit misalnya, oh baru mengkonsumsi organik setelah misalnya sakit. Sudah sakit harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yang organik harus itu. Nah sebenarnya manfaat pangan organik ini terhadap kesehatan itu apa Mbak Hermi? Kalau dari sisi menyehatkan sudah tentu ya. Jadi pertama dari budidayanya sudah diupayakan senatural mungkin, kemudian tanpa input kimia. Nah karena pestisida itu kan sebenarnya masuk ke jaringan ya. Jadi kita cuci berapa kali pun, kemudian sekarang ada produk-produk juga yang mengklaim kalau dicuci dengan si produk ini pestisidanya akan hilang. Nah ini sebenarnya tidak mungkin karena pestisida itu kan melekat masuk ke jaringan, kemudian dia akan nyebar ke seluruh daun, seluruh batang, dan akan tinggal di dalam, ya akan tinggal di dalam. Jadi kalau kita cuci, yang dicuci kan bagian luar, otomatis yang
yang mungkin yang luruh istilahnya itu yang nempel-nempel di daun bagian luar. Tapi yang di dalam juga akan tetap tinggal yang namanya residu pestisida Residu itu ya. pestisidanya masih melekat pada makanannya Mbak ya. Residu kimianya. Jadi kalau kita telan ya ikut masuk otomatis. Kemudian pertama itu otomatis akan lebih sehat. Kemudian kalau dia olahan selalu kita upayakan di pangan sehat organik itu kita menghindari bahan tambahan makanan yang kimia sintetis. Seperti yang apa itu Mbak? Rasa-rasa itu ya. Oh, rasa-rasa. Sebenarnya kita ini rasa gurih. Kita ini agak lucu Mbak, masyarakat kita ya. Gimana lucunya Mbak? Sukanya diberi rasa yang tak pernah ada. Karena misalnya sirup begitu ya, nanti bunyinya di situ sirup nanas misalnya. Itu kalau kita baca itu nggak ada nanasnya, yang ada cuman perisa nanas misalnya. Diambon-amboni. Nah iya, diambon-amboni. Jadi perisa ini kan dari bahan kimia ya esen itu. Kalau di kimia biasanya dibuat dari ester gitu ya. Kita aja bisa bikin misalnya cuka dicampur ester, nanti baunya jadi anggur, jadi apa. Bisa gitu Mbak ya? Iya, reaksi kimia gitu Mbak ya. Nah itu kalau kita masukkan ke makanan ya memang harganya murah akhirnya. Karena memang murah banyak. Karena memang rasa yang tak pernah ada. Jadi nggak asli gitu ya. Rasa yang menyesatkan. Nah itu enak sekejap tapi habis itu membawa penyakit berkepanjangan ya Mbak ya. Itu masih dari sisi perisa. Nanti kita lihat lagi belum ada pengawet, kemudian nanti ada pengental, penstabil, sebagainya itu ya. Banyak sekali, apalagi sekarang perkembangan teknologi makanan itu banyak sekali yang dicari. Bahan kimianya apa, kemudian bahan penggantinya apa. Karena satu harganya bisa murah, resikonya rendah, awetnya lama banget ya, bertahun-tahun. Kesedangkan kalau pangan yang organik dan sehat, kita itu dihilangkan semua yang pengawet, yang pewarna, kemudian perasa-perasa itu. Semuanya kita rubah, dicari yang sealami mungkin. Jadi ketika asupan makanan kita kalau kita jaga yang sealami mungkin, nantinya juga akan pasti bermanfaat untuk tubuh ya. Nah, seperti itu Mbak. Ya. Kalau tadi ngomong ini ya, ngomong ada perisai, banyak makanan yang mungkin sebenarnya tanpa disadari ya Mbak ya, karena terlalu banyak woro-woro di berbagai media, sehingga kadang hanya melihat bentuk luarnya, oh sepertinya nikmat, atau rasa yang itu tadi yang awal enak gitu ya. Sepertinya memang di kalangan masyarakat kita sendiri kurang adanya edukasi mungkin Mbak ya tentang makanan sehat itu seperti apa. Jadi sehingga banyak mungkin anak-anak muda juga yang mengkonsumsi apa istilahnya junk food ya. Yang itu di luar negeri mungkin sudah nggak dimakan misalnya, tapi di sini justru digandrungi. Ya betul Mbak. Kalau dari sisi edukasi sendiri, apakah Mbak Hermi dan mungkin timnya ya, apakah juga melakukan edukasi kepada masyarakat atau juga membuat semacam pelatihan atau workshop seperti itu? Iya Mbak. Jadi memang kalau sekarang kita sangat pahami ya. Jadi di televisi pun iklan semuanya dipajang kan yang istilahnya yang nggak sehat, dalam tanda kutip yang nggak sehat ya. Dan dibanggakan lagi generasi micin misalnya. Itu malah bangga ya. Jadi kalau dari sisi edukasi itu sangat perlu, karena terkadang juga kita itu memilih makanan yang sehat dan tidak sehat, tapi karena nggak tahu akhirnya asal pilih, karena mungkin asal juga enak iklan, kemudian ikut-ikutan. Nah jadi yang kita lakukan cuman edukasi melalui misalnya kampanye seperti ini kalau diundang Mbak Nur ya. Kapan-kapan kita undang lagi atau bisa rutin ini Mbak kalau kami senang sekali istilahnya supaya bisa belajar bareng ya. Jadi apa sih itu pangan sehat, terus bagaimana sih belajar untuk hidup sehat terus begitu ya sejak sekarang misalnya. Jadi supaya yang di rumah itu tidak setiap hari dicokoki dengan sesuatu yang nggak sehat itu ya. Kemudian mungkin yang lain kami cuma di media sosial ya Mbak, Instagram misalnya.
Di situ kita cerita pangan lokal, kenapa sih yang lokal lebih bagus ketimbang yang impor misalnya. Kalau ini Mbak, respon dari masyarakat atau konsumen sendiri seperti apa Mbak selama ini? Apakah banyak atau masih cukup rendah ini Mbak? Ya, kalau di Jombang ya? Untuk pangan sehat organik kalau di Jombang masih rendah Mbak ya. Jadi kebanyakan yang istilahnya care dengan pangan sehat itu memang masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Justru di kota besar ya? Kota besar ya. Jadi konsumen kami pun masih lebih banyak di luar Jombang, misalnya Jabodetabek, kemudian Bali, yang Jawa Timur aja hanya Malang sama Surabaya. Jadi yang banyak malah yang jauh-jauh ya Mbak ya. Kemudian selain itu kami cuman istilahnya kami sesama pelaku pangan sehat itu kami saling apa Mbak ya, saling kampanye boleh, saling bercerita tentang pangan sehat, berbagi juga boleh berbagi, sesama organik. Nanti jadi istilahnya edukasinya itu bisa nyebar ya. Jadi konsumen si A nanti juga cerita bisa ke yang lain. Juga bisa dari misalnya perajin pangan sehatnya ada banyak. Nah, nanti setiap perajin punya konsumen masing-masing dan itu kita bisa bareng-bareng edukasi setiap konsumen. Atau mungkin ada WA grup khusus Mbak ya? WA grup ada gak sih? Iya, pengennya begitu untuk yang terutama di Jombang gitu Mbak ya. Kalau mungkin ini masyarakat peduli pangan organik gitu ya. Bisa ya Mbak ya? Bisa itu kita coba nih. Itu masih jadi istilahnya apa Mbak, itu cita-cita, mimpi kami. Planning, jadi ya. Kalau di luar konsumennya sudah ada, yang Jombang ini bagaimana? Ini tantangan kami di situ Mbak. Ya kalau menurut Ana sendiri sih kayaknya memang edukasi itu cukup kurang. Jadi dicekoki apa ya namanya media-media mainstream yang lebih banyak memberikan makanan yang kurang sehat itu, sehingga ya itu tadi salah satunya memang kurang informasi, minim edukasi, sehingga gimana sih orang nggak tahu ya yang tahu yang ini yang disodorkan setiap hari. Ya kalau kita misalnya makan aja, kalau tiap hari udah disodorkan ini yang enak, ya udah itu aja yang kita kenal gitu kan. Nah sebelum kita lanjut nih Mbak Harmi, kita coba sapa-sapa sobat KR53, atau mungkin juga Mbak Harmi punya teman-teman yang ingin disapa, monggo. Ada siapa nih? Mungkin bagi semua teman-teman yang mendengarkan ini ya acara podcast di Kedai Sufi KR53, kita belajar bareng. Jadi salam sehat untuk semua, gitu Mbak ya. Kemudian juga mungkin bagi teman-teman sesama pelaku pangan sehat, semoga terus semangat untuk menyebarkan, istilahnya kita belajar tentang pangan sehat bersama dengan tujuan pengen menyehatkan semua orang, semua kalangan. Terus jadi jangan hanya ngomong pandemi, jangan hanya vaksin yang dipikir, tapi imun, makanan yang sehat itu juga perlu, juga penting ya Mbak ya. Asupan yang kita makan betul, juga Mbak. perlu. Jadi pangan sehat juga termasuk di gaya hidup gitu gaya ya. Hidup, jadi gaya hidup sehat, di dalamnya ada pangan sehat, ada olahraga, ada istirahat kayak gitu. Iya, itu sudah satu paket ya. Ya ini Ana juga ingin menyapa beberapa teman yang juga berkecimpung di dunia pertanian ya, terutama pertanian organik ini. Ada Pak Subhan, nggak tahu kenal sih enggak? Dari LP2NU ya. Kalau dulu nggak tahu sekarang di mana. Iya Pak Subhan, kalau lagi mantau KR53 ditunggu ya, mungkin bisa kapan-kapan kesini ngobrol bareng. Terus juga ada Mbak Ika ini dari sekretarisnya KNPK, Komisi Nasional Pertanian Keluarga. Mbak Ika. Kemudian ada Mbak Naning, Mbak Ati yang ada di ini konsen di Asosiasi Petani Perempuan Indonesia, APPI. Ya semoga siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bersama-sama kita sebarkan ya untuk edukasi makanan organik, pangan organik supaya masyarakat Indonesia ini bisa sehat semua. Ya gitu ya Mbak. Ya kita lanjutkan ya Mbak Harmi. Ya, ini kurang berapa menit? Tidak ada infonya nih. Kurang 5 menit lagi. Ya. Sebelum kita closing ya Mbak. Kalau dari sisi
pemerintah sendiri selama ini ada nggak kerjasama dengan mungkin dengan dinas terkait atau dengan mungkin juga Kementerian Pertanian atau dengan lembaga-lembaga yang lain untuk menyebarkan edukasi organik ini, ada nggak Mbak yang sudah dilakukan selama ini? Yang sama Asri Organik Mbak? Iya. Kami ada dengan Dispari ya Mbak ya, Dinas Pangan dan Perikanan. Dispari. Iya, Kabupaten Mojokerto malahan Mbak. Jadi, malah Mojokerto. Iya. Yang Jombang mana ini? Perlu disenggol ya? Atau perlu ngopi dulu nih di Sufi? Itu yang kami ada ini Mbak ya. Jadi diminta untuk istilahnya kan ada sekarang itu program P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Oh iya iya. Jadi memang kami hanya diminta jadi juri, terus kadang juga diminta untuk istilahnya belajar bersama narasumber gitu Mbak ya, untuk olahan atau ya, untuk bagaimana menanam secara organik di pekarangan seperti itu. Jadi kami kerjasamanya itu untuk KWT di wilayah Mojokerto. Terus program ini kan memang harapannya tidak hanya jadi sekedar lomba ya Mbak ya, jadi ibu-ibu itu bisa masuk ke jiwa gitu ya. Terus nanti ada istilahnya keberlanjutannya yang penting kan. Jadi bagaimana itu lestari, tetap nanam, dipanen, diolah, nanam lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan berhenti pada lomba, misalnya taruhlah menang ya, jangan puas dengan menang, tapi sustainable atau keberlanjutan setelah itu bisa nggak nularin ke yang lain. Mungkin betul. Itu Mbak ya PR-nya. Ya, jadi memang yang kita lihat selalu ada kawasannya enggak gitu. Kadang kan itu maksudnya desa atau per rumah Mbak? Boleh sangat luas. Jadi kalau ada kawasan kan kita tahu itu bakal sustain gitu Mbak ya. Tapi kalau misalnya ketika kita datang yang dirawat, yang ditanami hanya demplot atau hanya di satu rumah warga. Nah ini jadi pertanyaan, ini sekedar kita lomba. Tunggu sampai kapan ya? Ya sekedar lomba bagaimana? Karena yang banyak seperti itu Mbak. Jadi biasanya ketahuan kan itu ditata atau ditanam sudah lama misalnya. Kalau semuanya polybag, wah ini dari mana diangkat? Dari pasar diangkat. Dari mana? Ditata kapan kan begitu. Itu mungkin sih, itu pemenangnya harus nunggu berapa bulan gitu Mbak. Paling enggak dia ini harus mau merawat apa namanya itu juga untuk pangan organik Mbak atau semua tanaman untuk pekarangan semua? Terus kita titik beratkan ke organik memang Mbak. Jadi bagaimana menanam di tanah pokoknya sesuai fitrah gitu, atau dengan sarana seadanya gitu Mbak ya. Kan ada saya lihat ada yang pakai pipa, punya botol bekas ya pakai botol bekas, punya sepatu bekas anaknya yang dipakai juga bisa ya. Mau hidroponik juga boleh misalnya untuk mereka ini dulu Mbak ya, apa istilahnya awal ya mengawali gitu ya. Nanti setelahnya baru kalau pengembangan kan boleh di tanah, kalau punya tanah kenapa mesti hidroponik kan gitu. Kalau enggak ya pinjam tetangganya. Tetangganya. Iya, Mbak Armi, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya jumpa kita, obrolan kita hari ini. Tentunya Ana berharap tidak berhenti di sini ya. Ana berharap Mbak Armi mungkin bisa gantian sama suami kapan-kapan ngobrol di sini juga. Boleh. Kalaupun ada tim atau mitranya mungkin kapan-kapan bisa diajak di sini juga boleh. Pokoknya sebisa mungkin kita melakukan edukasi tentang bagaimana masyarakat ini bisa mengkonsumsi makanan yang sehat dari pangan yang organik. Iya, tidak harus menunggu sakit ya. Tidak harus menunggu sakit. Ya, terima kasih Mbak Armi atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Ana akhiri terima kasih buat semuanya sobat KR53 yang sudah mantau lewat fanpage-nya kita di @kr53broadcast. Besok insya Allah kita akan lanjutkan obrolan kita dengan tema-tema yang lain. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.